Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini dan insya Allah kita akan membacakan seorang manakib aulia Allah Subhanahu wa taala, akan Allah turunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menanamkan kecintaan kita kepada aulia-aulia dan salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berataan nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul dengan aulia Allah dan orang-orang saleh nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manakib wali Allah, yang pertama kita hendaklah terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka, agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang soleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang luas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yang Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuh beliau pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an beransur-ansur memerah seperti warna bayi pada kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang.
Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfud, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertuliskan Safinatul Aulia, yaitu kapalnya wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakabah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita barataan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan diri beliau itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqظah atau di waktu bangun. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usia beliau 7 tahun sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an ketika itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang cerdas. Semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, tasawuf, tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasan radhiyallahu an di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang hafid Al-Quran, juga hafid beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Karim yaitu tafsir Jalalain dan kitab Bajuri dan Khasyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu an itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu an itu hampir mencapai 200 orang guru. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan antara menuntut ilmu agama dan bekerja.
Akan tetapi ia radhiyallahu an lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu an sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu an pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajarinya. Harta yang dimilikinya radhiyallahu an selalu dikorbankan untuk kepentingan agama ataupun untuk menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis. Tiada lagi yang tertinggal di dalam tangan beliau. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah taala pada diri beliau. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadits An-Nur, Haditsun Nur, dan risalah Al-Wasilah dan Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dan Ar-Risalah Nuraniyah, dan Nubzah fi Manaqib Al-Imam Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam, dan risalah Al-Mubarakah, dan Ar-Risalah fi Awradil Mufidah, dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad. Dan adalah karamatnya radhiyallahu an yang paling besar yaitu istiqomah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakit beliau. Dan itu pun merupakan salah satu bukti kasih sayang radhiyallahu an kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang-orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu an yang menjadi al-ulamaul amilin serta mendapatkan maqam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu an setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya beliau diwafatkan di rumah di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arbi'a atau hari Rebu, tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, dalam usia 65 tahun. Dan beliau dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, serta 3 orang istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kecintaan kepada kita dan dzurriyyat kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita membaca manaqib ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang
orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala penyakit kita, baik penyakit zahir dan batin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita barataan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit daripada manaqib yang ulun bacakan pada malam hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para keluarga besar daripada sahibul Isra wal Mi'raj, dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Hamid Bahashim dan Al-Habib Hasan Al-Attas. Kita doakan mereka dan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan dijauhkan daripada segala fitnah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka insyaallah, disehatkan badan mereka insyaallah, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat mereka insyaallah. Dan yang ulun hormati muliakan para alim ulama, wabil khusus ayahanda Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin dan akhina fillah wabillah Al-Ustaz Ahmad Ahyadi, dan guru-guru yang lainnya, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di panggung sini berataan kada kawa ulun sabati berataan. Kita doakan mereka mudah-mudahan panjang umur berataan insyaallah, dijauhkan daripada segala penyakit, bala bencana, dan mudah-mudahan mereka dikabulkan hajat mereka dunia dan akhirat. Dan kita berataan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini adalah berniat daripada seluruh yang hadir malam hari ini cukup satu sebenarnya. Niatnya itu hendak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berparak lawan seseorang atau acara atau apapun yang berbau di sana ada baginda Muhammad, itu akan memarakakan kita kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi acara Isra wal Mi'raj, apakah lagi disambung dengan acara hauliyah daripada kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya Allah, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat pemahaman manusia itu terkadang perlu disetel. Disetelnya itu karena kita hidup ini tujuannya satu aja sebenarnya, yang diciptakan oleh Allah. Kita ini hendak beribadah lawan Allah. Kayak apapun tempatnya, kayak apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita itu diciptakan gasan beribadah, sekalipun itu di dalam WC. Tempat sekalipun itu kita diparak tempat sampah misalnya, kita dimanapun kita berada, kayak apa caranya supaya kita jadikan waktu kita itu beribadah. Tapi jangan salah paham lah, maksudnya dalam WC kan berdikiran, dalam WC bermaulidan kena kada kayak itu. Maksudnya itu apa? Hati kita ingat ketika itu nak keluar, misalnya tak keluar nih, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, banyak orang yang ngalih ke kami. Ngalih orang banyak ada tak keluar nih buang air besar. Tapi ketika kita ingat itu adalah nikmat daripada Allah, dimanapun kita berada, kita akan naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi di acara nangka ini, syukurnya harusnya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan hati bagi ini insyaallah lah. Yang kedua, niatnya membahagiakan hati baginda Muhammad. Belum nak bertakun ketika kita kau sembahyang berkat siapa? Sayyidina Muhammad.
Kita kalau mengucapkan la ilaha illallah berkat siapa menajari Sayyidina Muhammad. Kita tahu bakti lawan kedua orang tua berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad. Kita kalau menuntut ilmu berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad. Ada sifat kasih sayang di dalam jiwa raga kita berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad. Tuh kena pian hendak merasakan paling nyamannya ketika apa? Ketika nih sakaratul maut, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pian ganang tuh seikung dia orangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya julunlah apabila kita telah datang ke tempat sini jangan membawa apa? Jangan membawa sesuatu yang kada bagus. Bawa di otak kita, berselawat hati kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya datang ke tempat nangka ini biar sampai jam 12 kada apa-apa. Hanya jam berapa nih? Tadi bubuan panitia terserah pian aja jar. Kita kan usah berprotokol-protokolan. Nah, ayo julun bagus aja kayak di sekumpul nang itu. Imbah bermaulid, pengajian. Pas Habib Anis tuh datang langsung ceramah. Kada perlu harus pakai protokol. Amunnya pakai protokol bang bagus juga. Kada jadi masalah. Keduanya bagus. Tapi ingatkan kita datang ke sini hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu ketika pian kenalah sakaratul maut. Yang meolah orang tuh biasanya pian ketika meninggal dunia tersenyum kenapa garang ruhaniyah baginda Muhammad tuh datang. Amun kada percaya mati dulu. Ulun kena aja mudahan panjang umur berataan kita lah. Amunnya kenapa garang jadi orang tuh tersenyum Sayyidina Muhammad mahadangi. Emang yang diganang Sayyidina Muhammad itu adalah umat-umat nangka ini nah. Seandainya Sayyidina Muhammad hidup melihat nangka ini himung benar sih. Kenapa garang? Karena kita duduk di sini kada lain sebuting beribadah kepada Allah. Biar lawas di sini kada apa-apa. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Mata kita beribadah, telinga kita beribadah, batu pulang apa hati kita beribadah. Yang paling penting hati kita kayak apa? Syarat yang pertama apabila orang hendak mendapatkan keberkahan di dalam majelis, biar ulama syarat yang pertama inya harus hadir dalam keadaan senang benar di tempat majelis. Jangan membawa pikiran maginnya ibuan panitia. Kalau panitia uyuhan, jangan uyuh baginda Muhammad pada panitia. Sayyidina Muhammad berperang, Sayyidina Muhammad uyuh disiksa orang, dihina orang, dicaci-caci orang, memikirkan umat uyuh. Kita hanya satu umat, itu jen setahun 2 kali kita memikirkan kayak apa supaya acara ini megah, acara ini bagus, acara ini sukses gesan apa gerang? Ada gasan panitia, tapi gasan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan hati baginda Muhammad. Makanya kita dipesani oleh guru kita, kita kada kejar guru kita, manhaj kita kada menyambati orang. Manhaj kita kada hendak umpat, kada hendak umpat permasalahan yang berbau pemerintah. Kada, amun bubuhannya datang, orang sugihnya kada datang. Apakah datang? 2 jasiden. Bawai orang ingat lawan Allah. Yang kedua, kayak apa caranya kita mengingatkan orang itu lawan baginda Muhammad, biasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ke ini. Perguruan kita itu memasani kita. Aku jasidin kada bakalan bisa sukses apabila salah satu daripada muridku ketika aku jasidin perguruan kita, ketika aku tuh dihina orang-orang, ketika pondok pesantren aku tuh dicaci maki orang, ketika ada yang hendak menyakiti fisik aku jasidin. Apabila umumnya kita lah wajar aja kalau kita sangit kalau lah perguruan kita dikaituakan kalau lah, tapi jasidin aku gagal mendidik bebuah nikam apabila bebuah nikam sangit lawan bebuhannya itu. Aku berharap sebuting jar perguruan kita. Apabila ikam ada melihat orang menyambati aku, apabila ada orang menyakiti aku, apabila ada orang hendak melecet fisik aku jasidin atau menyambati pondok pesantren aku sebuting bawainya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan akhlak baginda Muhammad baiki lagi daripada orang yang pernah baik lawan kita. Ada orang baik lawan kita baiki, tapi ada orang yang jahat lawan kita lebih baiki lagi. Itu ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh karena ketika sakaratul maut siapa yang datang baginda Muhammad.
Kada itu aja di sebuah riwayat sudah meninggal dunia, abah bejauh, mama bejauh, kai bejauh, tetangga bejauh, acil bejauh, ini bejauh, anak bejauh, angga bejauh, orang berataan, tinggal kita aja dikubur sorangan. Paling dihigalauan si mayit-mayit yang sebuting-butingnya lah. Ya, artinya kita sorangan dalam kubur itu nah. Kenapa aja dalam sebuah riwayat ruhaniyah baginda Muhammad yang pertama kali datang. Keganangan lawan kita Sayyidina Muhammad. Keganangan lawan kita. Kita bang setahun 2 kali acara maulid atau Isra Mi'raj kada mengganang Sayyidina Muhammad kah? Itu jen ketika di sini kena masih memikirkan dunia, ulun bertakon lah pian dalam benak pian nah. Jawab masing-masing. Pian detik ini memikirkan Sayyidina Muhammad kah? Memikirkan lawas ceramahnya kah? Kalau memikirkan lawasnya tadi sudah baca marakib ceramah pulangnya. Emang kayak itu dari panitianya. Yang dipikirkan pun apa gerang nyaman balar aku di sini kenapa? Karena aku kau mengingat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaya sidin jiwa mengingat aku keganangan lawan aku jar baginda Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita jadi umat yang berbakti kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sampai di situ aja. Letilah keganangannya Sayyidina Muhammad lawan kita. Makanya di mana aja ulun ceramah lah jululun apabila hadir biar acaranya lawas, hendak mengetahui rasa cinta kita lawan baginda Muhammad, senangkah kada kita pian telah belang ke rumah bubuhan para aulia Allah, belang ke wadah rumah abah guru misalnya, kau masuk ke rumah yang pian pikirakan sidin aja duduk 3 hari 3 malam di rumah sidin hakun aja, iya kah? Hakun kada 3 hari 3 malam biar kada pemakanan. Biar kada pemakanan hakun aja asal di dalam rumah, tapi mustahil kan pasti diberi makan. Ini apalagi ini adalah di sini di tempat di sini kita mengganang Sayyidina Muhammad. Makanya orang itu sampai asyik benar katanya asyik bahasa kita pang asyik aku rindu nya keganangan benar lawan baginda Muhammad seandainya imbah acara ini nah ada pulang acara imbahnya kada apa-apa kenapa gerang aku sudah keganangan lawan baginda Muhammad sebagaimana sidin mengganang aku. Amun orang kawan yang kayak ini ganangannya pada kau pang langsung lah, pada kau langsung paling gak sehari nah jawab masing-masing berapa kita baca salawat kepada baginda Muhammad. Ada yang 100 sehari, ada yang 1000 sehari, ada yang 2000 sehari, ada yang 4000 sehari, ada yang 10.000 sehari. Ayo masing-masing kayak apa kita kerinduan kita lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kada bulik daripada sini nah mudah-mudahan dibuka hatinya untuk memperbanyak baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatilah amun sudah nangka ini kita keganangan. Kena apalagi keganangan kita lawan baginda Muhammad itu melalui sunnah Sayyidina Muhammad. Makan tangan kanan keganangan Sayyidina Muhammad, makan tangan kanan. Ini kena membawa kita kepada ma'rifatullah, kenal lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan Sayyidina Muhammad, lalu jamal keelokan Sayyidina Muhammad yang akan timbul di hadapan kita. Percaya kada percaya? Percaya kada percaya? Amunnya sudah kita itu selalu mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad, keelokan Sayyidina Muhammad lawan ganang Sayyidina Muhammadnya. Umma berkat Sayyidina Muhammadna aku kau baca Quran, umma berkat Sayyidina Muhammadna aku kawa bermajlisan, umma berkat Sayyidina Muhammadna aku kenal lawan puasa, umma berkat Sayyidina Muhammadna aku bisa bakti lawan kedua orang tua, umma berkat Sayyidina Muhammadna aku kau mengucapkan kalimat ya Allah, berkat Sayyidina Muhammadna aku bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun keganangan kebaikan Sayyidina Muhammad itu taros, ya keganangan Sayyidina Muhammad taros. Orang yang paling baik di muka bumi secara mutlak huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jalan pemikiran ini nah harus disetel sedikit. Orang yang paling baik Sayyidina Muhammad. Nah, yang harus kita pikirkan itu Sayyidina Muhammad. Jangan dunia kada apa-apa, pikirkan aja, tapi sedikit aja dunia yang membawa kita kepada Sayyidina Muhammad.
Itu makanya di dalam manaqib itu Abah Guru itu adalah orang yang tenggelam mahabbahnya lawan baginda Muhammad. Jalannya ya keganangan lawan baginda Muhammad. Kita ini nah keganangan enggak kada hidup akan keganangannya biar sedikit. Sehari misalnya kada kawa 1.100, tapi yang 100 itu keganangannya sedikit demi sedikit kita keganang aja taruh Sayyidina Muhammad. Ada majelis ilmu dihadiri keganangan aja kena lawan Sayyidina Muhammad, lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latilah amun sudah sampai nang itu tetalnya lati Abah Guru napa tetalnya ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruh ya Syekhana ya Zaini anta habibun ulun nak batakon biar tetal kita tulas langit tetalnya apa pokoknya sampai selangit apa bandingannya lawan tetal habibun nabi kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir dari kekasih Sayyidina Muhammad, ya Allah, kada ada yang mustahil ya Allah, dengan bulan Rajab ya Allah, dengan rahmat Engkau yang turun ya Allah, jadikan yang hadir berataan ya Allah kekasih Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan dzurriyyat kami berataan kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat hamba Engkau yang saleh ya Allah, mudah-mudahan kita berataan jadi hamba Allah taala yang salihin. Amun yang sudah jadi hamba Allah taala yang salihin, lancak sudah ulun singgung ini. Allah Sayyidina Muhammad menyambut di hadapan Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan kita pun disuruh menggandang orang soleh juga di setiap sembahyang 5 waktu. Pian keingatan ke dalam hamba Allah itu kena hati itu supaya apa? Garang ada hubungan lawan hamba Allah taala yang solehin, supaya kita saban hari 5 kali sembahyang ada. Jadi sudah disuruh menggandang assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi kena kayak apa kita lawan hamba Allah taala yang solehin? Oh, misalnya sidin sudah meninggal dunia, ziarahi kubur sidin. Oh, amunnya ada acara nang kayak ini nah, ini pasti ada dari hamba Allah taala yang solehin di sini nah, apalagi yang di muka-muka sini berataan hamba Allah taala solehin berataan ini. Yang di situ belum tahu lagi banyak benar hamba-hamba Allah taala yang solehin. Tak kumpul kita berataan di sini. Oh, ada rahasia Allah di sana. Setiap 5 waktu kita disuruh menggandang hamba Allah taala yang solehin. Sebenarnya kadanya setiap pas haulan aja Bang. Kita menggandang orang-orang yang soleh itu. Setiap hari kita harus ada hubungan lawan hamba Allah taala yang solehin. Ya Allah, mudah-mudahan hubungan kita baik lawan hamba Allah taala yang solehin. Mana ada liwaliyan faqad dan tuhu bil harb. Ya Allah, ulun kadawani ya Allah, amunnya ada telah kita kesakiti hamba Allah taala yang solehin, Allah yang memeranginya. Amun Allah yang memeranginya itu azab Allah taala yang datang kita. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada adab-adab Allah subhanahu wa taala. Ulun kada kau panjang-panjang, habis ini ada zikir nasyid pula. Ini permintaannya asal ada aja ya. Asal ada aja tuh ya berarti satu umat aja. Yang penting ada berkahnya insyaallah. Disinggung sedikit masalah bulan Rajab karena ada Isra Mi'rajnya juga lah. Ro itu di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 2 jilid. Di sana disebutkan bulan Rajab. Jadi saya ro itu rahmat. Jadi hati-hati bulan Rajab inilah. Bulan Rajab punya kawa kurangi maksiat kepada Allah. Berarti tetap aja maksiat lah ada. Punya kawa itu ditinggalkan, dikurangi sembahyang itu jangan ditinggalkan. Lawan hamba Allah taala hati-hati jangan sama-sama membolim hamba Allah, jangan bantu hamba Allah, menolong hamba Allah, husnudzon lawan hamba Allah. Mbah tun apalagi banyak hendak bawa umrah bagus juga di bulan Rajab. Kenapa gerang ngejar Syekh Abdul Qadir Jailani di sana ro itu rahmatullah. Jadi di bulan Rajab ini nang kaya hujan deras cucuran rahmat Allah dikenakan di bulan Rajab ini. Ya mudah-mudahan kita dapat banyak rahmat Allah di bulan Rajab ini lah. Apalagi di setiap malamnya ini ada acara-acara nang ini pulang maginnya cucuran rahmat Allah taala bertambah banyak. Jim itu judullah, kemurahan Allah. Amunnya hendak berdoa kabul di bulan Rajab. Wabil khusus kan di malam awal Rajab semalam itulah jim. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Ghunyah, jim itu judullah, kemurahan Allah. Ayo masing-masing baca Fatihah. Berniat masing-masing apa yang ada dalam pikiran pian.
Lalu kita biimbai kena kita akhir kena kita biimbai baca Fatihah, mudah-mudahan kabul hajat kita berataan. Ya, kena di akhir insyaallah. Kemurahan-kemurahan Allah ada di bulan Rajab. Wabil khusus orang yang minta ampun lawan Allah, Allah Taala mudah benar untuk mengampuninya. Yang terakhir Rajab birrullah. Kebaikan-kebaikan Allah. Allah ada mengampuni aja, tapi Allah memberikan sesuatu yang baik-baik di bulan Rajab. Ya mudah-mudahan kita diberikan Allah Taala rahmat yang banyak insyaallah, diberikan kemurahan Allah Taala yang banyak insyaallah, dan diberi kebaikan yang banyak insyaallah. Kebaikan tersebut akan dialami oleh bubuhan para aulia Allah, yang mana tetalnya ini ala inna yang dibacakan tadi, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bukan di dalam tafsir itu la khaufun itu sesuatu yang akan datang. Khaufun itu kita takutan yang akan datang tuh. Nah, ini kada takutan lagi sudah. Kalau pang takutan kena rugi, kalau pang takutan kena apa, kenapa garang karena ini wali Allah sudah tenang hatinya lawan Allah. Kenapa garang aku bisi Allah jadinya aku bisi Tuhan. Orang yang kada tenang, orang yang kacau hatinya ini tuh kada bisi Allah, kada bisi Tuhan. Yang kedua walahum yahzanun. Yahzanun itu yang sudah lewat itu kada dipikirkannya lagi sudah, kecuali sebuting dosa pikirkan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerang bubuhan para aulia Allah taala ini yang bubuhannya paham makna Rajab tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini yang paling pastinya di sini. Nah, Fajar, orangnya beriman, yang kedua orangnya bertakwa. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah taala takwa zahir dan batin insyaallah lah. Nina, kita nyaman aja pengalamannya bertakwa secara zahir. Ini takwa zahir kayak ini lah. Kita berkumpulan, berselawatan, saling silaturahmi, senang mengingat Nabi Muhammad. Nah, ini ibadah di sini bertahan zahir, batinnya paspian bulik kena. Paspian bulik itu ada orang terbuka aurat, ada orang kada hadir majelis ilmu. Apabila kita menghinainya, kita lebih rendah daripada orang yang kita hina. Itu takwa batin katanya. Kalau gara-gara hadir majelis ini kita sombong jadinya kada boleh merasa hebat daripada orang lain. Kada boleh kita merasa lebih unggul atau lebih apa, kada boleh. Ini takwa zahir bujur sudah. Takwa batinnya ketika bulik. Ini kena masing-masing bulik kalau lah kena melihat hamba Allah ada yang kociakan, ada nang lalai, ada yang apa. Amunnya orang yang sudah takwa batin ini langsung ya Allah mudahan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu aja. Bagus muntung ya Allah mudahan ini masuk surga. Ya Allah mudahan berkah hidupnya. Jadi tenang kita. Kenapa gara-gara melihat orang-orang kayak itu kita ingat lawan Allah. Kita kembalikan lawan Allah. Ya Allah ulun hanya kau berdoa ya Allah. Nah itu hatinya berasing tuh. Nah itu takwa. Amun hendak dapat tetar para aulia Allah nang kayak itu tak. Jadi hatinya tuh senang terus. Lahumul busyra. Berarti abah guru. Ini banyak ulun baca dalam tafsir. Ada dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Ada di dalam kitab Tafsir Baghawi. Ada dalam kitab Marahul Labid. Kebanyakannya bubuhan ahli mufassirin. Lahumul busyra fil hayati dunya. Di dalam dunia as-sana'ul hasan. Orangnya sudah meninggal tapi ini dapat pujian yang baik-baik. Nah, contohnya abah guru nih. Nah ini kita yakin aja beliau adalah waliullah. Ini kena malam Senin nih haulnya. Pian lihat aja nang kayak apa. Maka kada kayak itu aja. Bahkan summa yudha'u lahul qabul fil ard. Itu hadisnya sahih. Hadisnya Bukhari Muslim. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Diandak oleh Allah taala di muka bumi nya itu disenangi orang qabul. Orang itu senang melihatnya. Sampai orang itu sampai orang itu senangnya itu apa gerang? Karena mengingatkan inya lawan Allah. Itu sebutin. Kadanya senangnya memberi duit aja, Bang. Senang inya menyatakan kita lawan Allah, senang inya melajari maka itu Bang sudah. Artinya senang lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di akhirat kena bubuhan para aulia Allah taala tadi karena kalau dikisah lagi sudah bubuhannya mendapatkan syurga syurga akhir. Ya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta sebuting ini zikir nasyid. Jangan ada yang berpandir. Kita lawas benar seumuran mudah-mudahan kada seumuran, mungkin ada sudah kita ingat lawan Allah. Hari ini aja kita ingat apa hari ini mulai bangun guring pagi tadi sampai detik ini sembahyang aja kita kada ingat lawan Allah.
Ketika berzikir ni barang kita biimbai lawan bebuhan kekanakan ni, kita biimbai berataan gemak akan kampung khususan di pasar minggu sini nah. Tu yang berataan yang di luar-luarnya berataan nah, zikir lawan Allah. Lawan Allah. Jangan kada ingat, lawas saja sudah kita kada ingat mulai bangun guring tadi kada ingat aja lawan Allah. Padahal amunnya adalah obat bangun guring lah. Ulun takun ada apa obat bangun guring? Obat guring banyak. Obat bangun guring Allah yang membangun. Coba kada bangun lagi kayak apa kabar? Ya. Nah, itu jin kita kada ingat lawan Allah. Betul bilang sembahyang subuh tadi, ya amunnya 100%, 5% ingat lawan Allah. Yang menyambat hubungan pian khusyuk masyaallah berataan insyaallah. Imbah tu pulang sembahyang duha kada tegawi. Imbah tu pulang qabliyah ba'diyah tegawi kada. Duhur, asar, maghrib sampai ini waktu di sini kita ingat akan hutang ya. Siapa yang ingat hutang hari ini? Saku banyak saku. Ya Allah hajat ulun dahan hutang ya Allah. Tapi kita aminnya gancang benar pada yang lain kena tahu masalah hutang. Serahkan lawan Allah insyaallah. Asal yakin aja nah ada aja tuh jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Amunnya percaya lawan Allah, percaya lawan Al-Qur'an, takwa, Allah taala beri jalan keluar. Kayak apa aja gananya hutangnya, kayak apa aja masalah kita, kayak apa aja penyakit kita, kayak apa aja pasti masalahnya kita kada ingat lawan Allah, kita kada bertakwa lawan Allah. Ulun minta sebuting dah lah berzikir. Satu umat aja. Paling berapa 10 menit paling berzikir. Buang dunia kita berataan. Kawakah? Kawa. Pelongkan pikiran lah. Jangan memikirkan dunia dulu. Berzikir. Gemakan. Diulang-ulang nih supaya kita ingat kena waktu berzikir tu nah. Fana akan. Paling kada kita fana waktu berzikir ini barang nah. Kawakah fana menghilangkan diri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasakan kenyamanannya kena pian. La ilaha illallah. Amunnya masih memikirkan dunia ketika la ilaha illallah ya mau kepala tambah tak. Pebiniannya bisa nginti laki taruh saben hari ulun jalan. Nah, ini waktu berzikirnya kena dahan laki ulun ampih penyangitan. Nah, ampih tak kena bujuran tak. Lakiannya pulang imbah uyuh pulang begawi lemburu aja bini di rumah mandi kada mamai pulang jar. Nah tambah mau kepala ulun misal doakan mudahannya bagus. Jangan juga mengai api jangan ditambah dengan minyak gas tapi dikubui dengan didinginkan ampi aja katanya didoakan ayolah berataan ulun minta berzikir lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bujur-bujur lawan Allah, hilang akan berataan dunia kita, berataan dahulu buang. Kalau pina pas pian ingat berzikir ini Allah ta'ala lantun akan kena Allah ta'ala bantu untung pian ketika sakaratul maut kena la ilaha illallah. Ayo kita mulai. Ulun minta berataan nyaringi bokuciak nyaring aja. Ulun hendak mendengar nalah kampung sini nah apa pasar minggu bergema dengan la ilaha illallah. Ini kada gampangan gema la ilaha illallah nih pian. Biar aja orang di mana kayak yang penting kita gema kita la ilaha illallah. Yang menyairnya jauhkan mikrofon supaya kedengaran yang lain menggema la ilaha illallah berataan. Ulun doakan mudah-mudahan yang nyaring dan la ilaha illallahnya khusyuk, mudah-mudahan matinya dalam keadaan la ilaha illallah. Siapa yang matinya dalam keadaan la ilaha illallah sudah surga yang mahadam. Ayat kita mungkin ini aja yang kau ulun sampaikan. Kita berzikir nasyid, kita minta ampun lawan Allah, kita ingat Allah yang mulai dalam parut sampai detik ini kada putus memberi kita nikmat. Kita ingat orang itu barang yang diingat artis, yang diingat apa, yang diingat apa Allah yang mulai kita dalam parut tuh memberi nikmat sampai detik ini. Ada pernah kita mengingat beliau dengan khusyuk, pasti tercampur terus. Ini barang kita mau nyoba kumpul nang kayak ini. Ada seikung, sekalinya di ujung sana yang khusyuk benar. Sekali dapat berkah juga kita yang ada khusyuk nih, berkat yang khusyuk di ujung sana. Nah bisa kayak itu juga karena berjamaah. Ayo ulun minta ampun, minta mahalal, minta maaf, minta ridha, punya ada kesalahan. Ini aja yang Allah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Dzikri